Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Hadis yang berikutnya juga menjelaskan tentang keutamaan sahabat secara person. Kalau yang sebelumnya menjelaskan tentang khulafaur rasyidin, kali ini menjelaskan tentang al-asharah al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang sahabat yang diberi kabar gembira dengan surga. An Sa'id ibn Zaid radhiyallahu anhu qala, dari Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu dia berkata, Ashhadu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya bersaksi atas nama Nabi alaihi salatu wasallam, anni sami'tuhu wa huwa yaqul, saya pernah mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, asyaratun fil jannah, kata Rasul. Asyaratun fil jannah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, wa Abu Bakar fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Uthman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair ibn al-Awam fil jannah, wa Sa'ad ibn Malik fil jannah, wa Abdurrahman ibn Auf fil jannah, walau syi'tu lasamaitul ashir. Qalu man hu? Qala huwa Sa'id ibn Zaid. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-Wadi'i rahimahullah bi majmu'i turuqihi fil Jami' as-Sahih fil Qadar. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, ada 10 orang yang di dalam surga. Nabi di surga, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Talha di surga, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam di surga, Sa'ad bin Malik di surga, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf di surga. Katanya Sa'id bin Zaid, kalau saya mau akan saya sebutkan nama orang yang ke-10. Mereka berkata, siapa itu? Yang ke-10 ialah Sa'id bin Zaid sendiri, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini juga demikian menjelaskan kepada kita tentang keutamaan para sahabat langsung dengan nama-namanya. Sesuatu yang tidak pernah ada di kalangan generasi setelah sahabat. Rasul langsung menyebutkan nama-namanya dan keutamaannya. Hadis ini pula menjelaskan kepada kita orang-orang yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga dalam keadaan mereka masih hidup, dan rata-rata atau hampir seluruhnya mereka itu adalah para sahabat. Yang disebutkan tadi 10 orang tadi adalah sahabat, dipersaksikan secara langsung oleh Rasulullah SAW, mereka berada di surga. Wa sadaqa Nabi SAW, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul itu benar, beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka prinsipnya Ahlussunnah, mereka memastikan ya
Mereka memastikan nama-nama tadi di surga tempatnya. Dikarenakan Rasulullah SAW telah memastikannya. Begitu pula barakallahu fikum yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang dijanjikan dengan surga. Semacam Khadijah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Hasan wa Husain. Ibn Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Dan yang lain-lainnya. Banyak di kalangan sahabat Rasulullah SAW yang disebutkan dalam nas hadis mereka adalah ahlul jannah. Prinsipnya ahlus sunnah, kalau ada ayat atau hadis yang sahih yang memastikan orang itu masuk ke dalam surga, maka dipastikan masuk ke dalam surga. Sekali lagi, yang dapat keutamaan ini para sahabat. Adapun yang tidak dipastikan, tidak ada nas dalil Quran atau sunnah yang memastikan orang itu masuk ke dalam surga, maka tidak boleh dipastikan masuk ke dalam surga. Kita hanya bisa menyebutkan sifat. Barang siapa yang beriman maka surga tempatnya. Barang siapa yang bertakwa surga tempatnya. Barang siapa yang berbuat demikian surga tempatnya. Sifat, bukan orang per orang. Kalau orang per orang harus ada nas dalilnya, Quran dan sunnah. Naam, begitu pula dengan neraka. Prinsip ini Allah membantah kalangan harakiyin, ikhwaniyin, orang-orang pergerakan dari kalangan IM, Ikhwanul Muslimin, di mana mereka menyebutkan tokoh-tokoh pergerakan mereka dengan kata-kata syahid. Asy-syahid Sayyid Qutb, asy-syahid Hasan al-Banna, asy-syahid Said Hawa, asy-syahid Abdul Azam, asy-syahid fulan. Itu pernyataan yang bertentangan dengan prinsip akidah Islam. Dijelaskan oleh para ulama kita, menyatakan orang itu sebagai syahid berarti menghukumi dia dengan surga, karena orang-orang yang mati syahid surga tempatnya. Bertentangan dengan prinsip agama Allah, prinsip akidah Islam. Kenapa? Tidak ada nas dalilnya dalam Al-Quran atau dalam sunnah nama-nama tadi sebagai para syuhada. Selama tidak ada nas dalilnya, tidak boleh mempersaksikan orang tertentu dengan surga. Khulasahnya kembali kepada para sahabat yang disebutkan nama-namanya langsung oleh Rasulullah SAW dengan janji surga, itu para sahabat, semuanya para sahabat. Barakallahu fikum. Di antaranya Abu Bakar wa Umar. Ini sekaligus bantahan keras kepada kaum Rafidhah Syiah yang mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Bagaimana mungkin kalian wahai Rafidhah mengkafirkan seseorang yang dijamin surga oleh Rasulullah SAW? Bertentangan langsung dengan sabda Rasulullah SAW. Naam, juga ketika Rasulullah memberitakan Aisyah juga dalam surga, disiapkan rumah di surga. Bantahan mereka semuanya yang menikam, mencaci maki Aisyah radhiyallahu taala anha. Tujuan mereka sekali lagi untuk menikam Rasulullah SAW. Naam, Syiah Rafidhah sekarang ini memang sedang bergeliat, sudah mulai menampilkan batang hidungnya, sudah mulai berani tampil di tengah-tengah umat, di tengah-tengah masyarakat. Maka perlu diwaspadai pergerakan mereka itu. Rafidhah di sebuah lembah, Islam di lembah yang lain. Rafidhah, para ulama kita menyatakan mereka itu adalah sekte yang kafir. Rafidhah, jangan salah dengar, Rafidhah, mereka adalah sekte yang kafir, apalagi yang hulu,
yang melampaui batas di kalangan mereka sampai mengkafirkan Abu Bakar wa Umar. Mereka dinyatakan sebagai sekte yang kafir. Waspadai pergerakan mereka. Di belakang mereka ada orang-orang yang memiliki makar busuk dari kalangan al-Yahud. Barakallahu fikum. Ini semuanya Allah menerangkan kepada kita tentang keutamaan para sahabat, kedudukan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan juga menunjukkan bahwasanya para sahabat bertingkat-tingkat keutamaannya. Yang paling utama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian sisa dari 10 orang yang dijanjikan dengan surga, namanya al-'asharah al-mubasysyaruna bil jannah. Kemudian para sahabat yang paling afdal adalah ahlu Badr, orang-orang yang perang Badar. Mereka lebih utama dibandingkan dengan yang lainnya. Kemudian para sahabat yang ikut bai'atur ridwan, bai'at di bawah pohon ketika perang Hudaybiyah, mereka lebih utama daripada orang-orang yang tidak mengikutinya. Kemudian para sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Mekah, itu juga lebih afdal dibandingkan dengan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Mekah. Para sahabat yang lama bersahabat dengan Rasulullah SAW tentu lebih utama daripada yang hanya melihat Nabi atau berjumpa dengan Nabi sekali 2 kali. Bertingkat-tingkat keutamaannya, tetapi mereka semuanya mendapatkan fadilah umum sebagai seorang sahabi, sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh siapapun setelah generasi mereka. Satu orang sahabi lebih utama daripada seluruh umat yang datang setelahnya. Dan perlu dipahami para sahabat semuanya telah tiada, tidak ada yang hidup. Mereka semua telah wafat. Maka barang siapa yang setelah generasi mereka mengaku sebagai seorang sahabi yang mendengarkan mendengarkan langsung dari Nabi hadis-hadis beliau, fahuwa kadzdzab, pendusta. Apa ada? Ada dalam sejarah Islam itu ada orang-orang yang mengaku sebagai sahabat karena ngerti keutamaan sahabat, ngaku sebagai sahabat supaya dimuliakan, dihormati dan segala macamnya itu. Disebutkan dalam kitab Mizanul I'tidal karya Imam Az-Zahabi rahimahullah, ketika beliau menjelaskan sosok seseorang yang bernama Rotan Al-Hindi. Namanya Rotan Al-Hindi. Beliau mengatakan Rotan Al-Hindi wa ma adraka ma rotan dajjalun nadajajilah idda'a suhbah ba'da 300. Kata beliau Az-Zahabi rahimahullah, Rotan Al-Hindi, tahukah kamu siapa si Rotan? Dajjal, kata beliau. Dia seorang dajjal dari dajjal yang ada, mengaku sebagai seorang sahabi setelah 300 tahun Hijriah. Ya wis wafat kabeh para sahabat Pak Rotan. Mengaku sebagai seorang sahabi, maka dengan jelas, wadah, tanpa iskal, tanpa ragu-ragu lagi dikatakan dajjal oleh siapa? Oleh siapa? Az-Zahabi rahimahullah. Bukan saya loh ya, saya menukil saja. Barakallahu fikum. Apalagi zaman sekarang ini ada orang yang mengaku sebagai seorang sahabi, ada dajjal kuadrat, atau mengaku melahirkan seorang sahabi. Perempuan soalnya mau bilang sahabiah nggak enak, melahirkan seorang sahabi. Mana sahabatnya? Raib, ghibah, hilang, lenyap, nggak tahu rimbanya kemana. Namanya ini dajjalah. Ini dajjal redok. Barakallahu fikum, yang mengaku melahirkan seorang sahabi. Mereka semua telah hilang, telah wafat. Disebutkan oleh sebagian ahli sejarah, para sahabat jumlah seluruhnya adalah 124.000. 124.000
124.000. Ada yang mengatakan demikian. Mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfa. 124.000 sahabat. Ada yang mengatakan demikian. Ya, mereka menyebutkan yang terakhir kali mati di kalangan sahabat adalah Abu Tufail Amir bin Wasilah Al-Laythi, seperti yang disebutkan oleh Imam Muslim. Dia wafat pada tahun 100 Hijriah. Ada yang mengatakan 110 Hijriah. Barakallahu. Itu akhir masa sahabat. Enggak ada lagi sahabat setelah itu. Barakallahu fikum. Hada wadih. Ini semuanya berkaitan dengan keutamaan para sahabat. Hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang masalah kekhilafahan. An Safinah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khilafatun nubuwwati 30 sana thumma yu'tillahu al-mulk aw mulkahu man yasha'. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu al-Wadi'i fi Sahih al-Musnad. Dari Safinah radhiyallahu an. Safinah itu gelar. Safinah itu artinya perahu. Ya, kapal. Kenapa ketika si gelar Safinah? Dikarenakan beliau ini bisa mengangkat barang yang tidak bisa diangkat oleh orang lain. Kalau yang lainnya memikul 1-2 barang, ini banyak yang dipikul, itu bisa dibawa sama beliau. Sehingga dijuluki Safinah oleh Rasulullah SAW. Kayak perahu, kayak kapal, bisa banyak ngangkut barang begitu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, khilafatun nubuwati 30 sanah. Khilafah kenabian itu 30 tahun. Summa yutillahul mulk. Kemudian Allah akan menganugerahkan kekuasaan. Au mulkahu atau kekuasaannya. Man yasha kepada orang yang Allah kehendaki. Di sini barakallahu fikum juga demikian. Menjelaskan tentang keutamaan para sahabat. Dari sisi di masa mereka lah terjadinya khilafatun nubuwah. Khilafah di atas manhaj nubuwah. Khilafah kenabian disebut dengan khulafaur rasyidin. Itu 30 tahun lamanya. Dihitung oleh para ulama kekhilafahan Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kekhilafahan Umar bin Al-Khattab. Kekhilafahan Utsman bin Affan. Kekhilafahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah sekitar 2 tahunan. Sahabat Umar 10 tahunan. Sahabat Utsman 12 tahunan. Sahabat Ali bin Abi Thalib 5 tahun sekian. Total semuanya berapa? Itu belum ngitung yang sekian-sekian tadi itu ya. Nah, angka pokoknya 29 tahun sekian. Sebagian mereka menyebutkan dengan rinci, dengan detail. Ketika wafatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dihitung oleh mereka. Ternyata ketemunya 29,5 tahun. Menyisakan 6 bulan. Menyisakan 6 bulan. Ketika sahabat Ali wafat, maka yang ditunjuk adalah siapa ya Pak? Putranya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Sehingga sebagian ulama kita menyatakan bahwasanya masa-masa pemerintahan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib termasuk khilafatun nubuwah, karena ketika dia mengundurkan diri genap 30 tahun. Baru setelah itu Allah berikan al-mulk, kekerajaan kepada orang yang Allah kehendaki. Dalam Islam, Malik yang pertama, raja pertama dalam Islam adalah sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma. Itu terjadi ketika sahabat Al-Hasan bin Ali mengundurkan diri, menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka beliau dikatakan awwalu mulukil Islam,
raja Islam yang pertama. Raja Islam yang pertama. Itu disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu'ul Fatawa, berhujjah dengan riwayat ini di antaranya. Barakallahu fikum. Ini juga keutamaan para sahabat. Sekali lagi, yang dikatakan sebagai khilafatun nubuwah itu generasi mereka. Walaupun Muawiyah sahabi, tetapi generasi dia sebanyak kalangan para tabi'in. Raja pertama dalam Islam. Barakallahu fikum. Ini perkara yang sangat wajib azakumullah, dan nanti akan ada lagi al-khilafah ala manhajin nubuwah. Akan ada lagi kekhilafahan di atas manhaj nubuwah. Dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya akan ada 12 khalifah. Akan ada 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Itu saya ingatkan bukan dalam hadis Samurah bin Jundub. Akan ada 12 khalifah, semuanya dari Quraisy. Itu dihitung oleh para ulama kita dari mulai Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ada lagi yang menghitung Al-Hasan bin Ali. Mereka menghitung lagi fulan di antaranya yang disepakati oleh para ulama Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, dan menyisakan satu khalifah di atas manhaj nubuwah yang nanti akan keluar di akhir zaman. Satu inilah yang diaku oleh hampir seluruh sekte yang ada. Syiah Rafidhah mengaku yang ke-12 itu dari kalangan mereka, dan sudah ada kata mereka. Mana lagi sembunyi di Gua Sirdab di wilayah Basrah. Kata mereka di wilayah Samira. Khalifah ke-12 yang dijuluki dengan Al-Mahdi Al-Muntadhar, katanya Syiah Rafidhah itu ada sedang semedi, bahasa saya, sedang semedi di Gua Sirdab di wilayah Samira, nanti akan keluar di akhir zaman. Itu ngomongnya dari mulai awal zaman Syiah dulu sampai sekarang ya ono. Apa ya ora mati wonge? Masa gak mati ya? Di gua semedi gak makan ratusan tahun, gak mati ya? Itu menunjukkan apa ya Pak? Mahdinya Rafidhah itu fiktif, menunjukkan dungunya mereka. Lebih dungu lagi, mereka itu biasa di depan gua tapi teriak-teriak manggil Khalifah Al-Mahdinya, ya Mahdi ukhruj, ya Mahdi ukhruj, wahai Imam Mahdi keluar. Gak metu-metu, memang gak ada orangnya di situ, jin kali. Yang lebih anehnya lagi, mereka memanggil dari jauh. Mereka biasa mengadakan pertemuan, entah di Madinah, entah di Mekah, tempat-tempat yang lainnya. Ramai berteriak, ya Mahdi ukhruj, ya Mahdi ukhruj, dari jauh. Mungkin bayangannya mereka suara akan nyampe ke dalam gua, kedengaran sama Mahdi Muntadharnya, langsung keluar begitu. Ya gak metu-metu, wonge. Barakallahu. Lebih aneh lagi, luar biasa ya. Katanya ada penjaganya, ada singanya, ada kendaraan yang siap dipakai, ditunggangi oleh Mahdi Muntadharnya mereka. Itu semuanya kedustaan. Mereka mengaku sebagai khalifah yang ke-12 Imam Mahdi di kalangan mereka. Wahada kadhib, termasuk hamaqatur Rafidhah, termasuk kedunguan orang-orang Rafidhah. Itu dibahas panjang oleh para ulama yang cukup bagus dalam membahas bab ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab beliau Minhajus Sunnah fi Raddi 'ala al-Qadariyah wa Syiah. Masya Allah, panjang lebar. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain yang mengaku adanya khalifah
mengaku dirinya khalifah ke-12, khilafah di atas minhajun nubuwah. Ada yang tanya, ini mohon penjelasan, benarkah khilafah ala minhajun nubuwah sudah terwujud, yaitu munculnya Waliul Fatah rahimahullah dilanjutkan oleh Muhyiddin Kamidi, pimpinan kedua dari kelompok Jamus. Apakah khalifah yang sah apa batil menurut syar'i? Kira-kira dari mana asalnya? Loh, kok diem aja? Waliul Fatah dari mana asalnya? Dari mana? Dari suku apa? Sunda. Rasul bicara membahas khilafatun nubuwah, gak ono wong Sunda, gak ono wong Celengsi, apalagi yang namanya Kamidi, gak ono. Dijelaskan tadi dalam banyak riwayat, kulluhum min Quraisy. Mereka semua dari Quraisy, bukan dari Celengsi, ya, bukan dari Banyumas. Mana lagi? Barakallahu, bukan dari Quraisy, dari suku Quraisy. Ada batil, barakallahu fikum. Naam. Ada apa? Terus siapa yang 12? Khalifah ke-12 yang dinanti-nanti ialah Al-Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Beliau belum ada saat ini. Nanti akan muncul di akhir zaman, termasuk tanda-tanda kiamat besar. Muncul Al-Imam Mahdi. Nama beliau sama dengan nama Rasul. Nama ayahnya sama dengan nama ayah Rasul. Beliau dari keturunan Rasulullah SAW. Dan dikatakan oleh para ulama kita Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka semua sepakat Imam Mahdi Al-Muntadhar nanti dari keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Hasan bin Fatimah binti Rasul alaihi salatu wassalam. Dusta kaum Rafidhah yang menyatakan Imam Mahdi dari keturunan Husain bin Ali. Ada kira yang betul dari Hasan. Namanya Muhammad ibnu Abdullah Al-Hasani Al-Fatimi Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi. Itu nasabnya. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah namanya kayak Rasul, nama ayah juga kayak nama ayah Rasul. Muhammad bin Abdullah Al-Hasani dari garis keturunan Hasan bin Ali. Al-Fatimi, ini Hasan bin Fatimah dari Fatimah radhiyallahu taala anha. Al-Hashimi dari Bani Hashim. Al-Qurashi dari orang Quraisy. Al-Arabi dari bangsa Arab, bukan bangsa Jawa. Barakallahu. Wadah. Sangat jelas. Maka barang siapa yang mengaku sebagai khalifah kesekian, mengatasnamakan khilafah ala minhajin nubuwah, ada kadzib, dusta. Barakallahu. Mana? Sepengetahuan saya dari kalangan wong Arab loh, gak ada yang ngaku. Sepengetahuan saya ini dari kalangan orang Arab, sekarang orang-orang Arab, tidak ada yang ngaku sebagai khalifah ke-12 yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Lah kok berani wong Celengsi Indonesia ngaku sebagai khalifah ke-12 ala minhajin nubuwah? Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Naam, ada wadah. Sekali lagi, untuk khilafatun nubuwah yang 30 tahun itu semuanya para sahabat. Kemudian khalifah ke-12 ujungnya nanti adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar. Itu semuanya di atas sunnahnya Rasulullah SAW dan semua dari bangsa Quraisy. Hadis yang terakhir, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an,
Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalian jangan mencela sahabatku. Kalau seandainya salah seorang di antara kalian berinfak seperti gunung Uhud emas, tidak akan bisa mencapai pahala satu mud mereka atau setengah mudnya mereka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini menunjukkan dua hal. Saya sebutkan yang paling mudah dulu. Menjelaskan kepada kita fadilah amalan sahabat. Fadilah amalnya sahabat. Para sahabat itu ya ikhwan, beramal sedikit, itu pahalanya sangat besar, tidak bisa ditandingi oleh amalan orang-orang yang setelah mereka amal yang serupa jumlahnya besar. Tidak bisa. Sahabat infak satu mud. Satu mud itu sepenuh kedua telapak tangannya orang dewasa. Mau infak apa ini? Beras, gandum, kurma. Satu mud mereka infakkan. Bahkan setengah mud satu telapak tangan mereka infakkan. Itu tidak bisa kamu tandingi walaupun kamu berinfak satu gunung Uhud emas. Pernah infak satu gunung Uhud emas? Pernah infak 1 kilo emas? Loh, kok menang wae? Setengah kilo? Seperempat? Nah iya. Gitu gak pernah kok banyak mencaci maki sahabat. Nah bisa. Siapapun orangnya setelah sahabat tidak akan mampu mencapai tingkatan sahabat. Tidak bakal mampu mencapai pahala amalnya para sahabat. Barakallahu fikum. Sampai ada yang menyebutkan, tapi saya lupa siapa namanya ya kan. Pada masa yang mulia, pada masa ulama yang besar Abdullah bin Mubarak rahimahullah, beliau dikenal sebagai sosok alim yang lengkap keutamaan-keutamanya. Ulama besar dari Khurasan, Abdullah bin Mubarak. Lengkap semua perangai-perangai yang ada pada beliau. Sampai ada yang mengatakan kalau seandainya Abdullah bin Mubarak itu hidup zamannya Rasul, sahabat. Jelas. Kalau seandainya ada sahabat setelah Rasul, setelah zamannya Rasul, ini sahabat ini, Abdullah bin Mubarak. Dikarenakan sempurnanya amal beliau. Ada yang mengomentari, debu yang diterbangkan oleh kuda yang dinaiki Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu dalam kancah jihad fisabilillah itu lebih afdal daripada Abdullah bin Mubarak. Itu mubalaghah. Artinya sekecil apapun amalnya para sahabat tidak bisa kamu tandingi dengan sebesar apapun amal kalian. Saya tanya, halah kok kalian Abdullah bin Mubarak imam besar pada masanya, alim kabir, sempurna semua amal-amal kebaikannya itu tidak bisa menandingi para sahabat, seorang sahabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Apalagi antum alim bukan, ya sempurna amal ya ndak, banyak bolongnya, banyak dosane. Allahul musta'an. Kayak gitu kemudian merasa tinggi hati, kemudian melecehkan para sahabat. Siapa ente, siapa sahabat? Ini yang pertama. Yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini kalimat la tasubbu ashabi, kata Rasul. Kalian jangan mencela sahabatku. Larangan langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Larangan mencela sahabat. Sedikit saja celaan tadi dilarang. Entah dengan bahasa terang-terangan, entah dengan bahasa sindiran, atau dengan cara-cara apapun yang menunjukkan celaan kepada sahabat, hinaan kepada sahabat, dilarang dalam riwayat ini.
Barakallahu fikum. Disebutkan oleh para ulama kita, mencela sahabat itu beragam, hukumnya pun juga berbeda-beda. Yang pertama, sabbu muayyanin minas sahabati radhiyallahu anhum mimman nazala al-Qur'anu bitazkiyatih aw tawataratil ahaditsu sahihatu bi fadlih aw khususiyatihi bin nabi sallallahu alaihi wasallam ka Abi Bakar wa Umar wa Aisyah wa baqiyati ummahatil mu'minin radhiyallahu anhum fa hadha as-sabbu kufrun takdzibun yaqtadi khuruj as-sabbi min al-islam wa riddatih wa yujibu qatlah idza buyyina wa asarra alaih. Saya bacakan lafaznya langsung. Yang pertama, mencaci, mencela person tertentu dari kalangan sahabat. Langsung orang tertentu di kalangan sahabat. Di kalangan para sahabat yang mana Quran turun mentazkiyah mereka, atau terdapat hadis-hadis sahih yang mutawatir tentang keutamaan mereka, atau mereka adalah orang yang khusus terkait dengan Nabi alaihi salatu wasallam. Contoh, mencela Abu Bakar, mencela Umar, mencela Aisyah, dan para ummahatul mukminin yang lain. Hukumnya apa? Dikatakan oleh para ulama, cacian dan celaan itu dihukumi kufur. Dikarenakan dia mendustakan Al-Quran. Tindakan itu mengandung konsekuensi orang tadi keluar dari Islam. Orang murtad dari agamanya, wajib dibunuh kalau dijelaskan dan masih bersikukuh dengan pendapatnya. Dihukumi kafir, murtad dari agamanya, dibunuh. Siapa yang bunuh? Penguasa barakallahu fikum. Ini kalau mencaci secara khusus orang-orang yang diketahui keutamaannya, terutama Abu Bakar wa Umar wa Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang kedua, sabbuhum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw anna 'ammatahum fasaqu fa hadha kufrun. Mencela para sahabat sampai pada tingkat mengkafirkan sahabat atau mengkafirkan kebanyakan sahabat, atau meyakini para sahabat itu fasik, ini pun juga kekufuran. Barakallahu fikum. Pada insyaallah ya. Yang ketiga, sabbuhum bil la'ni wat taqbih, mencela para sahabat dalam bentuk laknat, melaknat para sahabat, melaknat mereka, menjelek-jelekkan mereka dengan sifat-sifat yang jelek. Ini diikhtilafkan oleh para ulama kekufurannya. Ada yang mengatakan kafir, ada yang mengatakan belum kafir. Yang mengatakan belum kafir berpendapat dikasih pelajaran atau dipenjara sampai mati, sampai dia mati atau dia tobat. Barakallahu fikum. Yang keempat ialah sabbuhum bima la yaqdahu fi dinih, mencela para sahabat tetapi tidak sampai mengkritisi agamanya. Mencela sahabat, menuduh mereka orang yang jaban, orang yang penakut, yang bakhil. Dikatakan tidak dikufurkan, tidak dikafirkan, tetapi dia dikasih pelajaran supaya dia menghentikan celaannya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menukil ini semua dalam kitabnya As-Saribul Maslul. As-Saribul Maslul ala Syatimir Rasul. Dinukil dari Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah
Beliau menyatakan la yajuzu li ahadin ayyadhkura syai'an min masawihim wa la yat'anu ala ahadin minhum bi'aibin aw naqsin faman fa'ala dhalika uttib fa in taba wa illa khulliya fil habs hatta yarji'. Tidak boleh bagi siapapun untuk menyebutkan sedikit saja dari kejelekan para sahabat. Tidak boleh pula menikam salah seorang dari mereka dengan keaiban dan kekurangan. Barang siapa yang berbuat demikian maka dia dikasih pelajaran. Kalau dia tobat, kalau tidak maka dipenjara sampai rujuk. Ini semuanya barakallahu fikum ada pada Rafidhah, ada pada Syiah. Ragam yang ada ini. Bahkan lebih parah daripada itu. Bukan semata-mata mencela orang tertentu, mengkafirkan orang-orang tertentu yang dimuliakan dalam melakukan sunnah. Mengkafirkan Abu Bakar, mengkafirkan Umar, mengkafirkan Aisyah dan yang lain-lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Parah. Sehingga mereka itu dinyatakan sekte kafir. Ya, sekte kafir yang keluar dari Islam. Siapa itu? Rafidhah. Itu yang kesepakatan para ulama. Jahmiyah, Rafidhah. Ini semuanya sekte kafir, tidak masuk pada 72 sekte dalam hadis yang diancam dengan neraka. Kalau 72 sekte yang diancam dengan neraka, itu Islam. Ya, kalau Rafidhah tidak masuk. Kufar. Mereka adalah orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Hada wadih. Ya, maka kalau antum mendapati ada seseorang yang mulai merendahkan sahabat, mengejek sahabat, nyindir sahabat, itu ciri-cirinya orang Rafidhah. Pasti sesat, pasti menyimpang. Seperti yang saya terangkan tadi. Meyakini ada di kalangan sahabat yang munafik, atau meyakini munafik itu satu bagian dari sahabat, murid-muridnya Rasulullah SAW. Ini merupakan pemahaman yang menyimpang, pemahaman yang sesat. Tidak harus seorang pun di kalangan ulama kita yang mengatakan demikian. Aromanya aroma Rafidhah. Lau syi'tu la samaitu. Barakallahu fikum. Kalau saya mau tak sebutkan siapa orangnya. Tapi tidak usah ya. Cukup disebutkan penyimpangannya saja. Oh, penasaran. Asli penasaran nanti. Ngerti, berarti kan bukan orang lama ini. Bukan zaman dahulu kala, orang baru. Naam, orang baru. Lau syi'tu la samaitu. Nah, ini beberapa riwayat yang menjelaskan tentang para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sebagai pelengkap dan penambahan faedah, saya sebutkan di sini i'tiqad mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah terkait dengan para sahabat. Ini saya sebutkan secara global. Yang pertama, mencintai para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tidak membenci mereka sedikit pun. Mencintai sahabat adalah keimanan, membenci sahabat adalah kemunafikan. Rasul menyatakan dalam hadis, ayatul imani hubbul ansar wa ayatul nifaqi bughdul ansar. Tanda-tanda keimanan cinta kepada para sahabat ansar, tanda kemunafikan benci sahabat ansar. Bukan dalam riwayat yang lain, la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq. Tidak ada yang mencintai mereka para sahabat Ansar melainkan mukmin, dan tidak ada yang membenci mereka melainkan munafik. Maka prinsipnya harusnya mencintai seluruh para sahabat dalam kecintaan murni, tidak ada kebencian sedikit pun. Yang kedua, selamatnya hati kita dari kedengkian atau permusuhan kepada para sahabat.
tidak boleh dengki, tidak boleh memusuhi, tidak boleh benci sedikit pun kepada para sahabat. Yang ketiga, salamatu alsinatihim nahwahum. Selamatnya lesan ahlu sunnah terkait dengan para sahabat. Mereka ahlu sunnah tidaklah menyebut sahabat atau salah seorang dari sahabat melainkan dengan kebaikan. Disebut dengan kebaikan, dengan sanjungan, dengan pujian, tidak disebut dengan kejelekan. Yang berikutnya, ahlu sunnati wal jamaah tidak meyakini kemaksuman sahabat. Para sahabat tidak maksum. Ahli baitnya Rasul tidak maksum. Kerabatnya Rasul tidak maksum. Mereka terjatuh dalam tindakan dosa. Tetapi itu semuanya barakallahu fikum tertutupi oleh samudra kebaikan mereka. Manusia biasa, salah, tidak maksum barakallahu fikum. Tapi keutamaan mereka jauh lebih banyak lagi. Barakallahu fikum. 6. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sekali lagi berkeyakinan harus diam, tidak boleh berbicara terkait dengan apa yang terjadi di kalangan para sahabat, didiamkan, ditutup, dipetieskan. Mereka hanya menyebutkan kebaikan-kebaikan dengan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Wallahul musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Demikian sekilas terkait dengan para sahabat. Selebihnya bisa membaca kitab para ulama terkait dengan bab ini. Dan pada pasal berikutnya kita akan membahas tentang sikap ahlu sunnah terhadap ahlul bait insyaallah ta'ala.